Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke, pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai speed square. Jadi speed square ini adalah alat yang sangat wajib dimiliki oleh tukang kayu. Bisa juga untuk teman-teman yang hobi kayu. Sangat banyak manfaatnya. Dan alat ini dapat membantu kita membuat ukuran yang kita kerjakan terhadap pekerjaan kita itu menjadi lebih presisi, dan juga dapat menghasilkan suatu karya yang sempurna juga tentunya. Tonton video ini sampai habis, kita akan membahas apa saja kegunaan dari speed square ini. Ini adalah speed square, atau nama lainnya bisa disebut juga sebagai triangle square atau rafter angle square, atau orang awam biasanya menyebut dengan penggaris segitiga. Biasanya alat ini digunakan untuk pekerjaan perkayuan, baik itu untuk kelas hobi dan untuk konstruksi bangunan. Speed square ini ditemukan oleh Alfred Swanson pada awal tahun 1900-an, di mana merupakan inovasi yang sangat baik untuk mempermudah pekerjaan konstruksi pada saat itu. Dan adapun untuk speed square ini sendiri itu ada dua ukuran. Yang ini yang ukuran 7 inch, kemudian ada lagi yang ukuran 12 inch. Seperti yang kita bisa lihat di sini, speed square ini terbuat dari stainless steel, sangat kuat. Kemudian dia juga tahan banting, dan juga untuk ukurannya pun akurat, dan memang telah melalui pengujian dan produksi yang ketat pula untuk menentukan ukuran yang akurat. Kemudian seperti yang kita lihat pada speed square ini, dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah pada bagian ini adalah stoppernya, yang biasanya digunakan sebagai stopper yang bersentuhan dengan benda kerja, yang dapat memastikan keakuratan marking yang kita buat. Kemudian pada bagian ini adalah pivot, di mana pivot ini adalah sebagai poros atau pusat putaran, di mana saat kita ingin menentukan sudut yang ingin kita buat, nanti akan kita jelaskan secara detail. Kemudian pada bagian kanan di sini adalah ukuran, di mana untuk satuan yang digunakan adalah milimeter, dari 10 sampai 70 mm. Kemudian pada bagian sisi miring ini adalah untuk mengukur sudut, atau bisa disebut sebagai protektor, dimana untuk sudut yang diakomodir oleh speed square ini dari 0 sampai 90 derajat. Kemudian untuk pada bagian atas ini adalah kamen dan hip wall, dimana untuk kamen dan hip wall ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan, terutama untuk membangun kuda-kuda atap yang membutuhkan sudut kemiringan tertentu. Nanti untuk penjelasan detailnya akan saya jelaskan setelah penjelasan awal ini. Kemudian pada bagian sisi stopper ini juga ada ukuran, dimana untuk ukuran ini dia menggunakan satuan milimeter. Kemudian pada bagian di sebelah kanan ini juga ada slot untuk pensil apabila kita ingin menggunakan atau membuat garis paralel terhadap benda kerja. Kemudian ini adalah keterangan konversi antara kamen dan derajat. Misalnya kita ingin membuat sudut kamen itu 2, misalnya di sini angka 2, berarti konversi terhadap derajat itu adalah 9,50 derajat sudut yang dibentuk. Oke, kemudian pada bagian lainnya di sini ada garis. Nanti biasanya ini digunakan saat ingin membuat rafter ya. Rafter pada kuda-kuda atap suatu konstruksi bangunan. Kemudian pada bagian ini juga dapat digunakan sebagai marking atau slot marking dalam proses pembuatan rafter. Kita membuat marking 90 derajat seperti ini. Kemudian kita juga dapat membuat sudut 45 derajat seperti ini. Setelah itu kita dapat membuat suatu marking dengan sudut istimewa. Dari pivot ini kita tahan, kemudian kita putar. Kita lihat pada nilai derajat ini, kita ingin 15 derajat seperti ini. Jadi untuk garis 15 derajat pada speed square itu harus sejajar dengan pinggiran garis pada benda kerja seperti ini. Kemudian kita marking di sini.
Kita juga dapat membuat garis paralel dengan memanfaatkan scribe yang ada di sini. Ini kita geser bersamaan seperti ini. Atau bisa juga dengan menetapkan ukurannya di sini. Ini kita geser seperti itu. Kemudian kita juga bisa membuat bentuk kotak. Anggap saja ini kita ingin panjang 3 cm, kita kasih marking di sini. Kemudian kita kasih marking. Kemudian kita tentukan berapa panjang dari garis kotak tersebut. Misalnya kita ingin 5 cm, patokannya ini. Kemudian kita kasih marking di sini. Maaf, di sini. Dari sini kita kasih marking 3 cm. Kemudian ini kita geser kotak. Oke, kita juga bisa membuat marking yang mengelilingi benda kerja seperti ini. Kemudian tetapkan untuk garisnya tadi. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan ya. Kemudian kita juga dapat membuat multi marking dengan menentukan ukurannya. Misalnya kita ingin ukuran dari marking yang ini tadi, kita ingin membuat ukuran misalnya 2 cm misalnya. Kemudian kita membuat jeda 2 cm selanjutnya seperti ini. Kemudian dari titik yang ada tadi, speed square-nya tinggal kita geser dan kita berikan marking pada titik yang telah kita buat tadi. Digeser lagi, kemudian digeser lagi. Kemudian dapat berfungsi untuk mengkalibrasi kerataan dari pinggiran benda kerja ini dengan cara kita memberikan garis 90 derajat di sisi sini. Kemudian kita coba balik seperti ini. Jika dia itu sama dan lurus, itu artinya kedua permukaan dari benda kerja ini, antara ini dengan ini, berarti dia sama-sama rata dan lurus. Kemudian dapat digunakan juga untuk memastikan tegak lurusan pinggiran benda kerja yang di sini dengan cara seperti ini, atau kita membuat suatu garis pembanding dan hasilnya dia lurus dan tegak lurus. Kemudian dapat juga digunakan untuk memastikan ketegak lurusan sambungan kayu, misalnya seperti ini. Perhatikan untuk pada sisi pinggiran ini, apabila dia masih ada celah, itu artinya dia belum tegak lurus, jadi harus segera diperbaiki. Kemudian speed square ini juga dapat membantu kita apabila kita ingin membuat celah pada dua sambungan kayu yang mungkin akan dipasangin engsel atau benda tertentu. Dapat kita gunakan speed square ini untuk membuat celahnya. Bisa menggunakan satu atau dua speed square ya, apabila mempunyai lebih dari satu. Kemudian kita juga dapat menggunakan speed square ini untuk memastikan ketegak lurusan blade pada table saw, kemudian circular saw, kemudian meter saw atau alat-alat lainnya yang menggunakan blade. Di sini kita bisa lihat, kita perhatikan apakah ada celah atau tidak pada bagian antara speed square dengan blade ini. Apabila dia masih ada celah, berarti untuk sudut potong dari blade ini dia belum sempurna 90 derajat dan perlu kita setting. Oke, kemudian untuk speed square ini juga dapat kita jadikan sebagai saw guide atau sebagai stopper agar potongan kita itu lurus. Nah, jadi untuk cara menggunakannya itu, apabila kita menggunakan sisi ini sebagai tumpuan awal, ini kemungkinan bisa terjadi sedikit goyang dan hasil potongan kita menjadi tidak akurat. Sebaiknya kita menggunakan
yang posisi ini. Jadi dari awal dia sudah ditahan oleh speed square ini. Misalnya seperti ini, kita pegang, kemudian kita mulai hasilnya ini kurang lurus, mungkin karena blade-nya ini agak miring. Ya, pada intinya seperti itu. Jadi dapat digunakan sebagai saw blade untuk circular saw atau jigsaw. Kita juga dapat membuat bentuk lingkaran ya dengan menggunakan speed square ini. Jadi caranya kita tentukan pusatnya, kita paku. Ini sebagai sentral dari lingkaran. Kemudian kita menentukan jari-jari lingkaran yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin membuat 4 cm, kita kasih marking di sini. Oke, kemudian kita tempatkan pensilnya di sini dan kita putar bersamaan dengan speed square dan pensilnya. Harus hati-hati dalam membuat lingkaran ini karena pergerakan sedikit saja dapat membuat lingkarannya itu menjadi tidak bagus atau tidak akurat seperti ini. Pastikan untuk pusat dari lingkarannya itu tidak bergerak kemana-mana dan pensilnya pun tidak lari kemana-mana karena dapat menghasilkan lingkaran yang tidak rata. Kita pastikan seperti ini. Seperti ini lingkaran. Dapat juga membuat lingkaran yang diameternya lebih besar. Oke, untuk fungsi selanjutnya kita akan mencari suatu garis datar level air itu di suatu benda yang vertikal. Nah, adapun benda yang vertikal itu kan belum tentu dia itu sangat lurus, bisa jadi dia bengkok atau miring. Nah, jadi kita menggunakan pemberat yang ada talinya dengan speed square. Oke, kita coba saja ya. Jadi untuk pemberatnya kita tempatkan di sini. Kemudian speed square-nya itu kita taruh di sini. Pastikan untuk garis pivotnya ini sejajar dengan benang pemberatnya seperti ini. Kemudian yang bawahnya dia paskan di sudut 45 derajat seperti ini. Dan setelah itu kita beri tanda. Kemudian kita ukur dengan penggaris waterpass. Ya, dia rata ya, rata level lines atau rata-rata air, garis datar. Baik, sebelum kita mulai untuk menjelaskan fungsi dari speed square, kita harus mengetahui yang mana wrist, mana run, mana length rafter. Nah, jadi sisi tegak itu disebut wrist, kemudian sisi datar itu disebut run. Nah, kemudian bagaimana untuk penerapannya apabila kita menggunakan speed square ini? Jadi seperti yang kita lihat di sini pada bagian speed square, di bawah sini kan derajat di mana kita bisa membuat suatu marking derajat istimewa, yaitu ditunjukkan oleh degrees. Kemudian di sini ada common. Nah, jadi kalau untuk common ini ditujukan untuk pembuatan rafter. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan skala common ini? Nah, jadi common ini berguna untuk untuk menunjukkan panjang tinggi wrist dalam satuan inch untuk setiap 12 inch run atau sisi datarnya. Jadi nilai wrist ini itu terhadap 12 inch itu dari 1 inch sampai 30 inch. Nah, begitu juga dengan hip valve. Jadi hip valve ini itu biasanya diterapkan untuk membuat kerangka atap yang disebut hip dan valenya. Nah, perbedaannya dengan common, hip valve ini berguna untuk menunjukkan
panjang atau tinggi wristnya dalam satuan inch untuk setiap 17 inch run terhadap hip atau vali tersebut. Nah, jadi untuk nilai wrist antara 1 sampai 30 inch itu untuk setiap 17 inch runs. Untuk cara mudahnya seperti ini. Jadi kita menentukan nilai runnya itu sesuai standar. Ini penggaris dengan panjang 12 inch. Ini kita buat garis run itu sepanjang ini, sini. Ini garis run. Ini panjangnya 12 inch. Ini run 12 inch. Oke, kemudian kita menggunakan speed square. Kita pasang di sini. Nah, di sini kita tinggal memilih untuk nilai kamannya. Jadi apabila kita ingin tinggi dari wrist itu 7 inch misalnya, kita ini kan 7 inch nih untuk nilai kaman. Jadi kita menggunakan skala kaman. Ini kita rotasikan sehingga nilai 7-nya ini sejajar dengan garis pinggir ini. Garis pinggir ini seperti ini. Kemudian di sini kita berikan tanda garis miring. Kemudian kita panjangkan garis miringnya. Kita panjangkan seperti ini. Dan untuk nilai wristnya ini menjadi wrist tegak lurus. Ini wrist. Nah, wrist ini pasti memiliki panjang 7 inch. Akan kita coba dari 0 sampai, atau seperti ini. Ini 7 inch, angka 7, dan ini 0. Begitu. Jadi sangat akurat untuk menentukan panjang dari range ini. Nah, jadi sekali lagi seperti saya sebutkan tadi, bahwa dalam setiap 12 inch panjang run itu dapat menentukan nilai wrist antara 1 sampai 30. Kemudian bagaimana sih cara kita menentukan panjang sisi miring ini? Jadi di sini berlaku teori Pythagoras. Seperti yang kita ketahui, di sini nilai run itu 12 inch, kemudian nilai wrist itu 7 inch. Jadi untuk rumus Pythagorasnya untuk mencari sisi miring ini adalah wrist kuadrat ditambah run kuadrat. Ini akar. Hati-hatinya 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 49 ditambah 144. Ini hasilnya adalah 193 akar. Ini sekitar 13,9 inch. Ini akar ya, ini akar. Jadi untuk panjang sisi miring ini atau rafter ini itu adalah 13,9 inch. Dan kita sekarang mengetahui seberapa panjang rafter yang akan kita potong. Oke, untuk fungsi selanjutnya dari speed square ini, itu kita akan mencoba mencari tahu nilai wrist atau sisi tegak dari suatu rafter. Anggap saja ini rafter yang sudah terpasang, namun kita belum mengetahui berapa nilai wristnya untuk setiap 12 inch run. Kita coba ya. Kita menggunakan dua alat bantu. Yang pertama adalah bandul pemberat atau plumber. Itu kita pasang dulu di sini. Dan speed square seperti ini. Jadi caranya adalah untuk ini sisi miringnya ini atau sisi pivot itu kita geser pada sisi miringnya kayu. Pastikan untuk benang pemberatnya itu berada di ujung segitiga ini. Kemudian di sini kita lihat untuk benangnya ini dia berada di, kita lihat kamannya, ini nilai kaman, dia berada di
8. Karena untuk di sisi sini speed square di bagian kanan itu benang ini itu sejajar dengan angka 8 untuk skala common. Jadi maksudnya apa sih? Baik, berikut penjelasannya. Ya, jadi kita tadi mendapatkan nilai wristnya itu adalah 8 inch yang setelah kita ukur menggunakan speed square dengan ukuran 7 inch tersebut, kita mendapatkan nilai 8 inch untuk wristnya. Namun untuk 8 inch tersebut hanya untuk nilai run sepanjang 12 inch. Oke, bagaimana cara pengaplikasiannya terhadap kondisi atap yang sebenarnya? Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah kita ukur panjang bentang dari dasar atap tersebut, atau bisa disebut span. Dari sini ke sini kita sebut span. Kita ambil contoh, kita menggunakan ukuran 20 kaki. Untuk nilai run itu adalah setengah dari span. Jadi run ini dia 10 kaki dan run ini juga 10 kaki. Kita konversikan ke dalam inci, karena satu kaki itu sama dengan 12 inci, itu artinya kita konversikan jadi 120 inch dan ini pun 120 inci. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan nilai run yang sebenarnya seperti ini. Namun kita harus mengetahui nih seberapa tinggi wrist yang sebenarnya. Oke, 8 inch yang tadi itu terhadap 12 inch run. Itu artinya apabila kita ingin mendapatkan 120 inch run, untuk nilai standar run yang 12 inch ini harus dikali dengan 10 sehingga mendapatkan 120. Nah, begitu juga dengan nilai wrist. Untuk 8 inch ini kita kalikan dengan 10. Akhirnya kita mendapatkan nilai wrist adalah 80 inch. Oke, setelah kita mendapatkan wrist, setelah kita mendapatkan nilai run, kemudian kita ingin mencari panjang sisi miring. Jadi kita memberlakukan atau menghitung sisi miring tersebut dengan teori Pythagoras. Oke, kita akan mensimulasikan apabila kita ingin membuat rafter yang sebenarnya. Jadi kita anggap aja ini adalah suatu sketsa atap. Jika kita tegakkan itu seperti ini, namun kita rebahkan saja agar dilihatnya mudah. Jadi yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengukur bentang datar atap tersebut dari ujung ini ke ujung ini. Kita dapatkan dia 24 inch. Jadi kita menggunakan satuan inch. Ini 24 inch. Kemudian untuk runnya itu adalah setengah dari span. Itu untuk masing-masing run di kedua sisi ini berarti dia 12 inch. Nah, kemudian untuk wristnya di sini kita pendekatannya kita menentukan nilai wrist yang ingin kita gunakan. Anggap saja kita ingin menggunakan 7 inch. Jadi untuk mengetahui kemiringannya kita menggunakan speed square. Kita menggunakan patokan garis pinggir ini yang harus 90 derajat dengan bentang datar dari atap ini. Jadi caranya adalah seperti biasa, dari nilai ini itu kita geser sehingga atau kita putar sehingga nilai pinggiran ini sejajar dengan nilai 7 pada common. Akhirnya kita mendapatkan sudut kemiringan ini. Dan setelah kita mengetahui wrist, run kita ketahui 7 inch dan 12 inch, dengan teori Pythagoras kita mengetahui panjang rafternya adalah 13,9 inch seperti itu. Oke, tadi kita sudah mendapatkan panjang rafter 13,9 inch. Kita aplikasikan ke tiang rafter yang ingin kita buat. 13,9 inch berarti di sini. Kemudian kita kasih marking di sini. Kemudian kita kasih garis marking. Jadi untuk kelebihan kayu ini kita anggap atau kita namakan tail atau ekor. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kemiringan sudut potong untuk rafter yang akan bertemu di ujungnya, di bagian topnya. Jadi caranya adalah dari sini. Karena tadi kita menggunakan wristnya itu 7 inch, jadi kita arahkan ke angka 7. Seperti ini, angka 7, dan kita mendapatkan kemiringan ini. Dan ini yang akan kita potong. Kita ingin menentukan
untuk dudukan board mount-nya ya. Jadi ini kita putar sehingga kamennya itu sejajar dengan angka 7. Angka 7 ini dia sejajar angka 7, dan kita kasih mark di sini. Kemudian cara membuat board mount-nya itu seperti ini. Pada ujung ini pivot harus menyentuh dengan pinggiran kayu. Kemudian untuk lubang ini atau lubang yang berbentuk trapesium ini, bagian ujung ini itu sejajarkan dengan garis miring yang telah kita buat tadi. Dan standarnya itu jarak antara dari sini ke sini itu adalah 3,5 inci, atau kalau kita konversi ke senti itu adalah 8,89 cm seperti ini. Kemudian kita buat garis di sini, dan ini menjadi board mount, dudukan untuk rafternya, dudukan bagian bawah. Ya, jadi ini sudah kita potong ya tadi ya. Jadi kita potong bagian yang sini tadi sama yang sini, ini dan ini kita potong. Dan ini adalah rafter. Jadi nantinya kita akan memasangnya seperti ini. Seperti ini. Untuk board mount-nya itu sejajarkan dengan kedua sisi ini. Dan ujung dari board mount yang ini itu sampai dengan ini itu adalah titik miring yang 13,9 inch. Jadi dari sini sampai sini itu ketinggiannya 7 inch, karena kita tadi menggunakan skala kamen yang 7 ya. Ini bisa kita coba 1 inch sampai maaf, kita tadi menggunakan yang ini 7 inch ya. 7. Kenapa garisnya di sini? Karena penampang kita lebar. Jadi kita berpatokan pada ujung siku dari board mount ini untuk menjadi acuan ukuran setelah rafter itu teraplikasikan menjadi fisik rafternya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita tegakkan itu seperti ini. Jadi anggap saja ini adalah suatu atap, dimana ini adalah rafternya, dan ini kebetulan antara rafter langsung nyambung ya, karena kan biasanya untuk dalam konstruksi atap itu kita biasanya menggunakan itu ridge. Jadi ridge itu nanti ada di sini sebagai kayu melintangnya. Karena ini kita settingan tidak menggunakan ridge, jadi untuk kedua rafter ini dia langsung bertemu di tengah-tengah ini. Namun apabila kita ingin menggunakan ridge, lebar dari ridge ini kita ukur di kedua ujung rafter ini, kita kasih marking, kemudian kita potong. Nah, jadi kondisi ridge-nya nanti seperti ini, memanjang seperti ini. Jadi nanti kalau ridge-nya sudah dipasang, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, begini. Nanti ini sebagai kayu melintangnya. Ya baik, tadi adalah beberapa contoh penggunaan atau pengaplikasian dari split square ini. Kesimpulannya adalah sangat banyak manfaatnya. Selain untuk pertukangan yang digunakan untuk membuat suatu konstruksi bangunan, terutama atap, split square ini pun dapat digunakan untuk sebagai alat bantu untuk membuat suatu karya seperti furniture, mebel, dan lain-lain. Pada intinya tergantung siapa yang menggunakan, apakah teman-teman itu hobi kayu atau kontraktor bangunan. Itu split square ini adalah alat yang wajib dimiliki. Oke baik, oh ya, untuk rafter sendiri nanti kita akan buat video terpisah ya, membuat rafter yang utuh dilengkapi dengan hip dan valley-nya. Itu kita akan tutorial di video selanjutnya. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.